Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan damai di hati untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Advini Sahudege. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1. Kami mahasiswa D3 Kebidanan Sorong semester 5 kelas A. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang kewirausahaan sosial, karakteristik dan dimensi. Lebih lanjut mengenai pemaparan hasil diskusi kelompok kami, mohon disimak pada slide berikutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengertian kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang pragmatis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Karakteristik kewirausahaan sosial. Karakteristik yang dimiliki social entrepreneur menurut Bernstein 2006 dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang mempunyai visi untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai pembaharu masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang kedua, umumnya bukan orang terkenal, misalnya dokter, pengacara, insinyur, konsultan manajemen, pekerja sosial, guru, dan wartawan. Ketiga, orang-orang yang memiliki daya transformatif, yakni orang-orang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar, yang tak kenal lelah dalam mewujudkan misinya, menyukai tantangan, punya daya tahan tinggi, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal kata menyerah, hingga mereka berhasil menyebarkan gagasannya sejauh mereka mampu. 4. Orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. 5. Orang yang memajukan perubahan sistemik, bagaimana mereka mengubah pola perilaku dan pemahaman. Dimensi ini merupakan satu kesatuan dalam konsep kewirausahaan sosial. Dimensi sosial mengandung makna bahwa aktivitas wirausahaan sosial tidak lepas dari kegiatan yang terkait dengan konteks kehidupan sosial. Misalnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Melibatkan berbagai pihak terlihat asing dari aktivitas kewirausahaan ini dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Orientasi pasar menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat Secara khusus mengenai aspek dimensi inovasi, terdapat dua pandangan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan berorientasi proses. Pendekatan pertama menggambarkan bahwa seorang wirausahawan, sebagaimana dalam konteks wirausaha ekonomi, adalah mereka yang memiliki keunggulan pribadi, business hero atau opinion leader. Dalam hal ini, seorang wirausahaan sosial dipahami sebagai orang yang mampu menjadi inovator, berani ambil risiko, memiliki kepemimpinan, atau memiliki keunggulan tertentu. Pandangan kedua mengungkapkan bahwa seorang wirausahaan sosial yang berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan nilai sosial baru dengan mengelola sumber daya untuk menghasilkan produktivitas dan efektivitas. Mereka adalah yang mampu melakukan destruktif Drucker 2000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Strategi kewirausahaan juga dibagi menjadi beberapa strategi, yaitu 1. Strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan, masa strateginya A. Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar.
Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. B. Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan bersaing dan secara bertahap dapat membangun kehambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. C. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Perusahaan yang pasif mempertahankan pasarnya akan terlalu mengundang bersaing untuk memasuki pasar. Kegagalan mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan dan pesaing. Bila demikian, maka pesaing akan menjadi pemimpin pasar atau market leader yang baru. Kewirausahaan juga dibagi menjadi beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya yaitu A. Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. B. Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan bersaing dan secara bertahap dapat membangun hambatan masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. C. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang hasil tidak memiliki tantangan memasuki pasar. Kegagalan dalam mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan yang kecil. Dengan demikian, maka perusahaan akan menjadi pemimpin pasar atau market leader yang baik. Memiliki strategi tertentu, akan tetapi strategi ini bukan untuk bersaing dengan market leader. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu secara agresif yang menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam kecil sebagai pemain di pasar. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan strategisnya dengan pelanggan. Dalam hal ini, wirausaha jadi mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang bawah dan atas kebutuhan pelanggan. Cara yang kedua yaitu dengan mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dalam kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang mengikuti strategi ini bisa berhasil. Ancaman untuk strategi ini adalah jika pelanggan tidak lagi memandang perusahaan masuk sebagai